Kamu boleh tidak suka tenis meja, takraw, lempar lembing, tapi kamu mustahil tidak menyukai sepak bola. Apalagi jika kamu seorang laki-laki. Kalau tidak cakap bermain bola tak masalah. Yang penting kalau diajak ngobrol tentang sepak bola setidaknya bisa nyambung. Begitulah keadaannya. Sepak bola telah menyihir kita semua. Menjelma menjadi sesuatu yang menakjubkan. Jogo bonito, tiki taka, catenaccio, total football, bahkan yang hanya dengan long ball. Semuanya memukau, belum lagi kalau kita sudah berbicara soal kesetiaan. Namun sepak bola bukanlah sepak bola kalau tidak ada pemain di dalamnya, pelatih yang mengarahkan, supporter yang mendukung, klub sampai konglomerat yang membuat sepak bola berkembang. Sayangnya justru mereka itulah yang membuat sepak bola ternoda. Adalah seorang jurnalis investigasi yang beberapa laporannya tersebar di The Guardian, CNN, BBC, sampai New York Times. Romain Molina, tanpa tedeng aling-aling, mengungkapkan sisi gelap sepak bola kepada seluruh dunia yang membuatnya menjadi sorotan. Jurnalis yang tanpa takut dibunuh atau diculik itu mengungkapkan bahwa sepak bola yang terkenal sebagai The Beautiful Games ternyata menyimpan borok. Borok itu pun akhirnya mengelupas dan membuat nyeri seluruh penggemar sepak bola. Nah, berikut adalah sisi gelap sepak bola yang harus kamu tahu dari sekarang. Pengaturan skor barangkali menjadi sisi gelap dunia sepak bola yang kerap kita temukan. Tidak, maksudnya bukan dengan mudah kita temukan kasusnya, melainkan kita jumpai informasinya. Masih ingat kasus Calciopoli yang tidak hanya menggemparkan jagat sepak bola Italia, tapi juga dunia itu? Kasus yang turut menyeret klub raksasa macam Juventus, AC Milan, Fiorentina, dan Lazio yang terungkap tahun 2006. Pada 2004-2005, investigasi utusan Federasi Sepak Bola Italia FIGC yang dibantu otoritas hakim dan polisi menemukan kejanggalan atas kemenangan Juventus pada musim itu. Penyelidik menemukan bahwa paling tidak ada 20 pertandingan Juventus yang mencurigakan dan ditengarai hasil 4 gol lipat dengan wasit. Hal yang sama juga terjadi di musim 2005-2006. Singkatnya, kasus itu pun terungkap. Polisi dan tim penyidik menempatkan nama mantan Direktur Umum Juventus, Luciano Moggi, sebagai otak di balik Calciopoli. Semua yang terlibat pun mendapat hukuman, termasuk Juventus yang didegradasi ke Serie B. Sementara sosok Luciano Moggi tak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidupnya. Kasus pengaturan skor terjadi bukan hanya di Eropa, karena situs taruhan konon menjadi yang turut mendorong hadirnya match fixing. Dan kebanyakan dari mereka bergeliat secara internasional. Maka kasus serupa juga ada di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Masih ingat kasus yang menimpa klub Liga 2 Indonesia, Perserang? Itu baru salah satunya. Jika kita mencari yang lain lagi di internet, tentu kita akan menemukan kasus serupa dengan mudahnya. Meski banyak, menemukan kasus pengaturan skor tak segampang menemukan air putih di dalam kulkas. Sebab para pelaku kerap bermain cantik, sementara federasi yang berkaitan lebih suka berkilah daripada berbenah. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter barangkali selama hidupnya tak pernah menyangka akan bekerja dengan para pegawai yang korup. Para pegawai yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur dari jabatannya tahun 2015 silam. FIFA dituduh menerima suap senilai 150 juta dolar, di mana 110 juta dolarnya berkaitan dengan penyelenggaraan Copa America 2016 di Amerika Serikat. Beberapa pejabat FIFA yang sedang kongres di Zurich dibekuk pada tahun 2015. Ini menjadi salah satu kasus suap terbesar. Nama lain yang juga terseret adalah Michel Platini, Presiden UEFA kala itu. Mengutip Tribuna, Platini disinyalir menerima uang 2 juta dolar dari kasus tersebut. Komite Etik FIFA pun melarang Platini melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola sampai 2023 mendatang. Sialnya, hal semacam ini tak hanya terjadi di era Sepp Blatter.
Selain yang kemungkinan terjadi di level klub dan liga, katakanlah seperti kasus Barçagate, FIFA era Gianni Infantino juga tak lepas dari tuduhan tindak penyuapan. Pelaksanaan Piala Dunia 2018 Rusia dan Piala Dunia 2022 Qatar misalnya. Dua Piala Dunia tersebut penuh dengan kontroversi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat seperti dilansir Tribuna mengklaim ada yang tidak beres dari Piala Dunia itu. Ada tuduhan bahwa pejabat FIFA disuap agar Rusia dan Qatar menjadi tuan rumah. Ironisnya, tudingan itu hanya menguap begitu saja. Menjadi seorang pesepak bola adalah jalan pintas agar seseorang bisa terkenal, kaya raya, dan derajat naik seketika. Begitulah kita melihat sosok N'Golo Kante, Thomas Partey, Junior Mesias, sampai Jamie Vardy. Keinginan menjadi pemain bola terkenal pun boleh jadi ada di setiap benak anak di seluruh dunia. Anak-anak di benua Afrika misalnya, mereka melihat sosok Samuel Eto'o, Thomas Partey, Sadio Mane, Mohamed Salah sebagai sosok pesepak bola yang berkelas, penuh talenta dan banjir harta. Wajar kalau anak-anak akhirnya berminat mengikuti jejak mereka, karena barangkali dengan menjadi pesepak bola, taraf kehidupan bakal naik dan tarif kehidupan terpenuhi. Namun, itulah yang justru dimanfaatkan agen-agen berdebah yang mengobrol masa depan demi menggait pemain amatir, untuk kemudian menjualnya dengan harga yang sama sekali tidak pantas, atau bahkan menjualnya sebagai budak, atau mungkin pemuasan fetis seseorang belaka. Hal semacam itu kerap menimpa anak-anak di benua Afrika. Dilansir Football Paradise, pemain yang mengantarkan Kamerun juara AFCON 1998, Claude Leroy mengatakan, itu terjadi karena sistem akademi di Afrika sangatlah buruk. Ia mengatakan bahwa target agen abal-abal itu adalah menjual anak-anak dengan harga murah. Saya berjuang melawan orang-orang seperti itu. Beberapa laporan mengklaim lebih dari 15.000 pemain Afrika diperdagangkan masuk Eropa setiap tahunnya. Kasus pelanggaran HAM masih menggerayangi Piala Dunia 2022 Qatar. Setidaknya menurut laporan iNews, 24.000 pekerja menderita pelanggaran HAM. Adapun pelanggaran itu berupa gaji yang tidak dibayar, tunjangan yang entah lari kemana, sampai keselamatan kerja yang terabaikan. Hal itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur penunjang Piala Dunia 2022. Qatar, meski mengklaim memiliki standar tinggi bagi pekerja terutama imigran, pada kenyataannya belum sampai di sana. Pusat Sumber Daya Bisnis dan Hak Asasi Manusia menemukan 411 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Di antaranya, pekerja yang membangun Stadion Al-Bait mengklaim tidak dibayar selama 7 bulan. Ada lagi pekerja di Stadion Ahmed bin Ali yang mengaku dipaksa bekerja dalam situasi berbahaya. Bahkan di Education Stadium ada pekerja yang jatuh sakit sampai meninggal lantaran stres dan kepanasan. Ada pula pekerja yang paspornya disita, bekerja 20 jam dengan sedikit waktu istirahat dan masih banyak lagi penderitaan pekerja. Isu pelanggaran HAM di sepak bola menjadi problem serius, namun kelihatannya FIFA masih tidak memperdulikan hal-hal semacam ini. Barangkali pelecehan seksual menjadi sisi gelap sepak bola yang paling sering dilakukan para pesepak bola. Mason Greenwood, Ryan Giggs, sampai Ferland Mendy adalah contohnya. Bahkan tak hanya itu, kasus pelecehan seksual juga pernah terjadi di International Center FIFA. Sayangnya, meski Greenwood melakukan penganiayaan dan kekerasan pada pacarnya, Ferland Mendy memukul seorang perempuan dan menunjukkan alat vitalnya. Sampai Elie Wahi saat berseragam Kane memaksa siswa sekolah menengah menanggalkan pakaiannya dan memaksanya masturbasi. Kasus semacam ini tak pernah tuntas. Ironisnya, yang diingat dari kasus Elie Wahi adalah ia dikeluarkan dari Akademi Kane karena melakukan kekerasan terhadap staf. Sungguh menjengkelkan. Mengapa hal itu terus terjadi? Kandidat PhD dari Universitas Oxford, Eilish Shaker, menjelaskan alasannya di The Conversation. Dalam tulisannya itu, pelecehan seksual di sepak bola kerap terjadi lantaran hukum yang tidak memihak korban.
minimnya perlindungan terhadap korban dan korban tidak dipercaya. Ia mencontohkan bahwa pada tahun 2018 ada 100 korban melapor ke polisi, tapi yang diterima laporannya hanya 12. Eilish juga mengkritik otoritas sepak bola, terutama klub yang tidak becus mengurus dan menjaga para pemainnya. Hal-hal tadi memang tidak setiap hari terjadi, tidak juga seperti Liga Inggris yang tiap pekan bermain kecuali pas libur. Namun, masalah-masalah tadi bisa menjadi masalah besar bagi sepak bola. Dunia sepak bola jadi penuh nanah yang membuat siapapun nyeri kalau tak segera diobati.